Oke, absen dulu nih. Menurut kalian kalau punya uang 2 jutaan, mending kalian beli HP keluaran sekarang di harga 2 jutaan atau mantan flagship yang harganya saat ini udah 2 jutaan? Kalian tulis ya di kolom komentar. Nah, sekarang di video gua kali ini gua mau bahas atau paling nggak kasih pandangan soal pilih HP keluaran sekarang atau mantan flagship di harga 2 jutaan. Dan kedua HP yang mau gua jadikan bahan adalah Poco M4 Pro dan Sony Xperia One. Karena kedua HP tersebut gua pakai langsung. Untuk harga kedua HP ini ya mirip-mirip ya, berkisaran 2,5 juta sampai 2,8 jutaan. Di sini ada 3 hal yang mau gue bahas, yaitu desain dan build quality, kedua performa game dan kamera, dan yang terakhir adalah masih aman gak sih dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan videonya lebih dalam, mari kita opening dulu. Untuk desain dan build quality, kita mulai dari Sony Xperia One dulu ya. Build quality-nya itu berbahan dasar kaca yang dilapisi Corning Gorilla Glass 6, yang emang solid banget, khas HP-HP flagship. Desainnya khas desain ala-ala HP 2-3 tahun ke belakang ya, yang dimana poni dan dagunya itu masih tebel-tebel. Tapi beda dengan layarnya, yang dimana sisi flagshipnya itu masih berasa sampai saat ini. Layarnya itu mantep, jernih, bening, karena layarnya resolusinya itu udah 4K. Panelnya itu OLED dan bentang layarnya 6,5 inch. Kualitas gambar yang dihasilkan itu tajam. Walau panelnya itu bukan Super AMOLED, tapi saturasi warna di layar Sony Xperia One ini udah cukup ngegonjreng berkat layar OLED-nya. Intinya layarnya itu adem di mata. Beda halnya dengan Poco M4 Pro, khas HP 2 jutaan tahun-tahun sekarang ini. Desainnya yang udah ikut desain-desain HP tahun ini yaitu mengotak, dan warna yang gue punya ini cakep, warna kuning. Kelihatan beda aja gitu dari warna-warna HP pada umumnya. Desainnya cakep, walau build quality di HP ini masih berbahan polikarbonat alias plastik. Tapi untuk build quality-nya presisi banget. Hampir nggak ada bagian yang kopong alias padat. Belum lagi ketika kita lihat layarnya. Tajam cuy, terang. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa di luar tuh masih kelihatan. Intinya dari kedua HP ini bisa dikatakan sesuai selera ya. Tapi kalau menurut gua, kalau soal build quality, Sony Xperia One lebih unggul. Tapi kalau desain, gua pilih Poco M4 Pro, yang terlihat keren dan tampil beda. Lanjut ke bagian performa game dan kameranya. Untuk spesifikasi dari Sony Xperia One di harga 2 jutaan ini pakai chipset yang berkelas, seri 8 pada zamannya, dari Qualcomm yaitu Snapdragon 855, dipadukan dengan RAM sebesar 6GB dan storage-nya sebesar 64GB. Mungkin kalau untuk SoC dan RAM masih aman lah ya dipakai sampai saat ini. Terkecuali untuk penyimpanan internalnya nih, yang cuma 64GB. Yang udah pasti buat saat ini tuh storage 64GB udah lumayan kecil ya. Paling solusinya ya pasang SD card aja, udah beres. Buat main game di HP ini tuh masih powerful banget. Hampir semua game bisa disikat rata kanan, kayak yang Goji nih. Main game Mobile Legends bisa dapat rata kanan, frame rate-nya juga maksimal. Main setengah jam aman, tapi berasa anget sih, tapi nggak bikin frame drop anget ya. Main Free Fire Max dan Call of Duty Mobile juga aman, main di settingan rata kanan, main lama juga aman, nggak ada penurunan frame rate walaupun HP ini dalam keadaan yang anget. Dan buat main PUBG Mobile, HP ini bisa disetting mentok di kanan juga ya, atau paling nggak HDR Extreme. Main kurang lebih setengah jam juga udah aman. Emang agak panas sih HP-nya, tapi frame rate-nya itu tetap aman terjaga. Dan gue bisa bilang untuk Sony Xperia One ini sistem coolingnya itu mantap. Karena gue pakai geber game lama, berasa tuh angetnya. Tapi ini HP ketika udah nggak gue mainin game lagi, penurunan panasnya di HP ini tuh juga cepet, ademnya juga cepet. Makanya terbaik sih ini sistem coolingnya. Intinya main game di HP ini masih aman banget. Paling yang nggak aman itu ya baterainya. Ya balik lagi, kapasitas yang cuma 3330 mAh untuk di tahun 2022 ini udah susah sih dengan mAh segitu. Belum lagi HP ini udah kemakan usia hampir 3 tahunan. Yang jelas performa baterai yang dihajar habis-habisan untuk saat ini. Tapi kalau untuk performa grafik yang ditawarkan itu udah mantep. Beda ceritanya dengan Poco M4 Pro. Doi menggunakan prosesor MediaTek Helio G96 dipadukan dengan RAM 6GB dan bisa diekspansi lewat storage-nya, RAM-nya jadi tambah 2GB lagi, jadi di 8GB. Kapasitas penyimpanan memorinya di sini 128GB ya.
Baterainya 5000 mAh dan daya ngecasnya udah 33 watt. Ya tipikal teknologi-teknologi tahun-tahun inilah. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Poco M4 Pro ini. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke adem ayam aja ya. Gua nggak nemuin panas berlebihan di HP ini pada saat gua main game di HP ini. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa geber HP ini dengan settingan rata kanan. Sebagai contoh aja main Mobile Legends, HP ini bisa disetting grafik ultra, frame rate-nya udah tinggi ya. Main lama di Poco M4 Pro ini auto ngebut, nyaman. Gua nggak nemuin kendala sama sekali. Nggak ada penurunan frame rate juga ketika kita lagi ngeras sekalipun. Dan main Call of Duty Mobile juga sama, masih kategori aman. Dan main lama juga nggak ada berasa penurunan FPS. Intinya stabil. Dan gue juga tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Poco M4 Pro ini di Smooth Ultra aja ya yang paling nyaman. Gue main sekitaran 20 menit lebih, sumpah, ini prosesor sih sebenarnya mantap. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun masih hangat-hangat aja. Main settingan Smooth Ultra nyaman banget, walau dalam kondisi kita ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai kurangnya hanya 10% aja. Mantap kan? Kesimpulan dari performa gamingnya kalau menurut gua udah jelas, chipset Snapdragon 855 punya si Sony itu buat di tahun 2022 ini masih sangat powerful banget. Dan terbukti dengan settingan grafik ketika kita main game yang masih bisa disetting grafik rata kanan. Berbeda halnya dengan Poco M4 Pro, HP zaman sekarang di harga 2 jutaan juga ya. Ya performa HP kelas mid-range ya. Yang penting push rank dan menang. Lanjut ke performa kameranya. Gua nggak sebutin secara detail sih spesifikasi kameranya. Tapi sebagai perbandingan bisa kalian lihat langsung aja hasil foto-foto dari Sony Xperia One dan Poco M4 Pro berikut ini. Kesimpulannya tetap Poco M4 Pro sih yang lebih unggul kalau menurut gua. Kelihatan dari detail dan tone warna yang lebih tinggi di Poco M4 Pro. Belum lagi walau HP ini nggak ada OIS-nya, tapi perekaman videonya itu di Poco M4 Pro ini lebih stabil dari Sony Xperia One. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama menurut gua simple aja sih. Kalau kalian nggak mikirin baterai dan update software, udah kalian sikat aja Sony Xperia One. Tapi kalau kalian lebih mentingin kenyamanan, ya pilih aja Poco M4 Pro. Dan kalau gua suruh harus milih, gua tetap mentingin kenyamanan sih. Oke, sekian dulu aja review perbandingan dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Venga pamit. Bye.